Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di channel YouTube Cimenteng Minajaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pilihan ganda 10 nomor terkait dengan iman kepada malaikat. Kita akan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sebelum masuk ke pembahasan video seperti biasa, untuk mengklik tombol subscribe-nya pada channel ini, like dan juga nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar lebih mudah dalam menerima pelajaran dan juga ilmu yang diterima dapat bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, tugas kalian yaitu ada 2. Yang pertama ulangan tulisan, yang kedua ulangan lisan. Jadi ulangan tulisan yaitu mengisi latihan soal 10 nomor, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan jangan lupa soal ditulis lengkap ya. Adapun jawabannya yang benarnya saja ya, yang ditulis jadi yang benarnya saja. Baik anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, kita mulai saja nomor 1, yaitu Angga mengerjakan soal ujian tanpa menyontek walaupun banyak kesempatan dan tidak ada pengawas di ruangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepada malaikat. A. Malaikat Jibril. B. Malaikat Mikail. C. Malaikat Raqib dan Atid. D. Malaikat Israfil. Sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang iman kepada malaikat. Masih ingat dengan tugas malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Yang poin B, yaitu malaikat Mikail, tugasnya apa nak? Ya, menurunkan rezeki. Malaikat Raqib dan Atid yaitu mencatat amal baik dan buruk. Kemudian yang D, malaikat Israfil yaitu ya meniup sangka kala. Jadi siapakah nama malaikat yang cocok untuk nomor 1? Silahkan dipilih. Nomor 2, kita harus selalu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua yang menjadi larangannya agar di akhirat dapat balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini cerminan dari iman kepada malaikat. A.
malaikat Ridwan kemarin sudah kita bahas, yaitu malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Yang B, malaikat Malik sudah kita bahas juga, yaitu tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Nakir yaitu tugasnya menanyai di alam kubur. Kemudian D, malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Yang tepat untuk nomor 2 silahkan dipilih. Nomor 3. Berikut ini yang merupakan bentuk perbuatan beriman kepada malaikat adalah: A. Malu melakukan perbuatan yang dilarang secara terang-terangan. B. Malu melakukan perbuatan yang dilarang bila dilihat orang. C. Biasa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kuncinya yaitu yang merupakan bentuk perbuatan beriman kepada malaikat. Pilih salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Kemudian nomor 4. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1, malaikat Jibril pasangannya ataupun tugasnya membagi rizki. 2, malaikat Mikail tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian nomor 3, malaikat Israel tugasnya penjaga surga. Nomor 4, malaikat Munkar tugasnya pencatat amal buruk. 5, malaikat Atid tugasnya pencatat amal baik. Kemudian malaikat Rokib tugasnya penanya dalam kubur. Nomor 7, malaikat Israfil tugasnya pencabut nyawa. Kemudian malaikat Ridwan tugasnya penjaga neraka. Malaikat Malik tugasnya peniup sangkala. Dari tabel tersebut, pasangan yang tepat antara nama malaikat dan tugasnya ditunjukkan nomor 5 dengan A, berarti nomor 5 malaikat Atid tugasnya membagi rizki, betul atau tidak? Kemudian 1 dengan F, malaikat Jibril tugasnya yaitu penanya dalam kubur. Kemudian nomor 6 dengan G, malaikat Rokib tugasnya yaitu pencabut nyawa, betul atau salah? B, 3 dengan C, berarti malaikat Israel tugasnya dengan penjaga surga. Ya, kemudian dan juga selanjutnya 2 dengan D, juga 7 dengan B. C, 2 dengan I. Kemudian 3 dengan B dan juga 8 dengan C. Kemudian option D, 1 dengan B, 4 dengan F, 9 dengan H. Ya, 9 dengan H. Ada pasangannya yang menurut kalian yang benar, silahkan cocokkan, pasangkan. Ada jawabannya. Nomor 5, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut merupakan cerminan perilaku iman kepada malaikat. A, malaikat Ridwan. B, malaikat Israfil. C, malaikat Jibril. D, malaikat Israel. Sudah kita bahas kemarin, yaitu malaikat Ridwan tugasnya apa, nak? Menjaga pintu surga. Malaikat Israfil yaitu meniup sangka kala. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. D, malaikat Israel ya yaitu mencabut nyawa ataupun mengambil nyawa. Silakan dipilih. Nomor 6, Yuliani adalah seorang wanita solihah yang rajin beribadah dan beramal soleh.
sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Ia yakin di alam kubur setiap manusia akan ditanya tentang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sikap tersebut merupakan perwujudan dari iman kepada malaikat. Munkar dan Nakir sudah kita bahas, masih ingat juga? Munkar dan Nakir yaitu tugasnya menanyai di dalam kubur. Yang option B, malaikat Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Kemudian untuk C, malaikat Mikail tugasnya menurunkan rezeki. Selanjutnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah nomor 7. Perhatikan sifat-sifat berikut ini. 1. Sombong dan takabur serta menyesatkan. 2. Selalu patuh pada perintah Allah. 3. Membutuhkan makan dan minum. 4. Sebagian membangkang. 5. Tidak berjenis kelamin. 6. Tidak berwujud. Di antara hal tersebut yang menunjukkan sifat malaikat adalah sudah kita bahas bersama kemarin. Silahkan pilih salah satu dari option A sampai D yang menurut kalian benar. A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 4, dan 6, D 2, 5, dan 6. Kemudian nomor 8, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Sering melakukan perbuatan yang dilarang agama. 3. Tidak sombong. 4. Bangga terhadap prestasi yang diperolehnya. 5. Waspada dan berhati-hati. 6. Tidak percaya diri terhadap apa yang dilakukan. Pernyataan yang merupakan fungsi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 4, 5, dan 6, D 2, 4, dan 5. Silakan dipilih untuk yang pilihan nomor 8. A, B, C, atau D. Selanjutnya nomor 9, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama dan melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat adalah cerminan iman kepada malaikat. A. Mikail, B. Malaikat Israfil, C. Malaikat Jibril, D. Malaikat Atid. Sangat yakin kalian sudah paham, sudah hafal 10 tugas malaikat. Nomor terakhir, berdasarkan Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 20, sifat yang dimiliki para malaikat adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hafal? Yuk kita bareng-bareng. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Artinya, mereka atau malaikat-malaikat bertasbih tidak berhenti-hentinya malam dan siang. Oke. Pilihannya A. Selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Tidak pernah melakukan maksiat. C. Tidak pernah makan dan minum. D. Selalu bertasbih siang maupun malam. Silahkan dipilih antara A, B, C, atau D untuk jawaban yang tepat nomor 10. Oke, sudah siap ya? Siap ditulis soal lengkap serta jawaban yang benarnya saja. Oke, ulangan lisan ya. Yang kedua yaitu ulangan lisan.
Yang pertama yaitu membaca ayat suci Al-Quran, dan masing-masing kelas beda ya, beda surat dan juga beda ayat. Maka dari itu mohon disimak baik-baik ya. Jadi untuk tugas minggu ini kalian ada 2 tugas, yaitu ulangan tulisan yaitu 10 nomor pilihan ganda. Yang kedua ulangan lisan, yakni membaca ayat suci Al-Quran. Untuk kelas 7A dan kelas 7B yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelas 7C dan 7D yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 54, sama tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelas 7E dan 7F yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 tentang iman kepada malaikat. Kelas 7G dan juga 7H yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 102 tentang iman kepada malaikat. Kemudian kelas 7I dan 7J yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang Islam melarang ghibah. Kelas 7K yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Oke anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, ulangan tulisan 10 nomor, jangan lupa soal ditulis dengan lengkap di buku agama ya, tidak boleh dicampur adukan dengan mata pelajaran yang lain. Dan ulangan lisan yaitu membaca ayat suci Al-Quran dengan membuat video. Jika sudah selesai kirim via WA ya, japri ke Bu Rosmi. Masih simpan kan nomornya? Masih ingat? Ya. Oke anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, ingat, bukan dalam bentuk VN ya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian menjadi putra dan putri kebanggaan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Rosmi sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, mari kita berdoa penutup belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.